Bila Anda merasakan kenapa hidup terasa susah, hati sumpek, pikiran sering suntuk, rezeki macet, ini jawaban dan solusinya. Alkisah, pernah ada seorang pemuda yang hidupnya selalu dirundung kesusahan dan dicekam kegalauan yang tidak berkesudahan. Akhirnya pemuda tersebut menghadap kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, seorang tokoh sufi yang terkenal pada abad ketiga Hijriyah. Dia mengadukan masalah hidupnya. Wahai Syekh, di saat orang-orang sedang terlelap dalam tidur nyenyaknya, aku bangun di tengah malam, tahajud ditemani bintang-bintang. Di saat orang-orang lalai berzikir, aku tetap berzikir. Di saat orang-orang lupa mana halal mana haram, aku ingat mana halal mana haram. Tapi kenapa rasa-rasanya hidupku susah terus? Bertahun-tahun selalu susah. Aku bosan dengan kesusahan ini. Apa yang harus aku lakukan untuk merubah semua ini, wahai Syekh? Tanya si pemuda itu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah menjawab, kalau begitu, mulai sekarang perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu, maka akan berubah hidupmu. Subhanallah, terkesan aneh memang jawaban ini. Beliau tidak menyuruh pemuda itu supaya lebih khusyuk lagi tahajudnya, supaya lebih banyak lagi bilangan zikirnya, supaya lebih serius lagi ngajinya. Tidak, tapi beliau menyuruhnya untuk memperbaiki penampilan dan menceriakan wajahnya. Dan terbukti setelah si pemuda itu dengan bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ia tidak pernah lagi berkeluh kesah tentang kesusahan hidup. Ini artinya hidupnya sudah berubah menjadi lebih baik. Apa rahasia di balik solusi yang diberikan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini? Beliau mengatakan, perbaiki penampilanmu. Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Allah sangat senang kepada hambanya yang ketika diberi nikmat, lalu ia menunjukkan bekas-bekas nikmat tadi pada dirinya. Setiap hari Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Tetapi kenapa seringkali kita mengeluh, berkata-kata yang negatif tentang hidup kita? Di dunia nyata kita menampilkan diri sebagai orang yang susah. Bahkan di dunia maya pun kita sering ngumbar-ngumbar masalah lewat media sosial. Seakan-akan kita tidak sadar sedang menjadi model yang mengiklankan ke semua orang bahwa Allah telah memberi susah dan masalah. Allah tidak suka dengan yang demikian. Allah murka, maka wajar akhirnya Allah benar-benar memberikan kesusahan dalam hidup ini. Padahal kan sudah jelas dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11, Allah memerintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ceritakan. Tahadduts bi ni'mah, jadikan penampilanmu rapi, tunjukkan ke semua orang bahwa engkau dalam keadaan nikmat, maka engkau layak mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga mengatakan, ceriakan wajahmu. Allah juga sangat senang ketika melihat seorang hamba yang walaupun ada masalah, ia tidak mengeluh. Ia tidak mau orang-orang yang melihatnya berpikiran Allah sedang memberinya beban dan masalah. Namun ia selalu tersenyum dan bersyukur, sehingga orang-orang yang melihatnya berpikiran Allah selalu memberinya nikmat. Akhirnya hal ini membuat Allah senang dan Allah akan memberi dia karunia yang besar. Ada sebuah ungkapan, idhak yadhakil alamu ma'ak wabki tabki wahdak. Tertawalah bahagia, maka semesta akan ikut tertawa bahagia bersamamu.
menangislah, maka engkau akan menangis sendirian. Emosi Anda harus banyak-banyak mengakses rasa senang. Niscaya Allah akan menggerakkan semesta untuk turut mendukung rasa senang dan bahagiamu. Tapi jika Anda banyak mengeluh, sering menangis, kurang bersyukur, Anda akan menangis sendirian di pojok penderitaan hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai sekarang, perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu, maka akan berubah hidupmu.